Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis 1A. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia ketika mulai beroperasinya bank-bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Maka dihadirkannya jasa asuransi yang berdasarkan prinsip syariah pula. Maka atas dasar pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau IKMI pada tanggal 27 Juli 1993 melalui abdi bangsanya bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri mulai didirikannya dan merumuskannya untuk mendirikan asuransi Tafakul Indonesia. Maka didirikannya tim pembentukan asuransi Tafakul Indonesia atau Tepati. Kemudian Tepati itulah menjadi perumus dan berdirinya asuransi Tafakul Indonesia dengan mendirikannya PT Asuransi Tafakul Keluarga atau asuransi jiwa dan PT Asuransi Umum atau asuransi kerugian. Kemudian Tepati merumuskan dan menyusun konsep asuransi lainnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun dan mendirikan asuransi syariah. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1994 asuransi Tafakul Indonesia resmi didirikan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan produk apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dijalankan pada BPRS, sebutkan alasannya. Produk yang tidak diperbolehkan dalam BPRS yaitu produk giro. Hal ini berkaitan dalam surat keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 32/DIR/KEP/DIR-KAIP/1999 menyatakan bahwasannya BPR Syariah tidak diberi izin untuk menggunakan dana simpanan melalui giro sekalipun melalui akad wadiah dan tidak memiliki fungsi lalu lintas lainnya. Lalu yang ketiga, jelaskan apa saja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu keadilan. Prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu ada kemitraan. Prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga yaitu ada transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Dan yang keempat yaitu ada universal, prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan strategi dan kendala perkembangan perbankan syariah. Yang pertama yaitu strateginya. Strateginya yaitu menerapkan visi baru perkembangan perbankan syariah. Dan yang kedua yaitu program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi dasar perkembangan perbankan syariah. Dan program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam, dan program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang komponen dan teknologi yang mampu memberikan kepuasan nasabah. Dan yang terakhir yaitu program edukasi masyarakat yang lebih luas dan lebih efektif melalui berbagai sarana komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Dan kendalanya yaitu kurangnya koordinasi dengan pemerintah sehingga masih sulitnya untuk mengetahui bagaimana regal perbankan itu seperti apa, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah itu seperti apa, dan masih sulitnya untuk masuk lebih dalam ke pasar keuangan karena modalnya yang masih minim. Dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masih menggunakan dana mahal atau deposit syariah. Kemudian penyaluran dan pengawasannya pun masih minim. Dan yang terakhir yaitu memperkuat arah kebijakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.